Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat tutorial pengerjaan aplikasi e-Recaps. e-Recaps adalah rencana kerja anggaran pada pondok pesantren, khususnya terkait dalam pengelolaan dana BOS. Laman yang akan kita jadikan sebagai laman login untuk pengerjaan e-Recaps ini adalah sulsel.ponpes.id. Maka setelah menginput laman login ini, maka akan tampil halaman login seperti ini yang membutuhkan user dan passwordnya. Kali ini untuk pengguna di pondok pesantren akan login dengan aplikasi e-Recaps ini menggunakan email dan password yang terlebih dahulu telah didaftarkan oleh admin yang ada di bidang pondok pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti yang tampil di layar Bapak Ibu sekalian, bahwa untuk login di aplikasi e-Recaps ini saya mengklik halaman loginnya terlebih dahulu, maka akan tampil fitur dari aplikasi e-Recaps ini, di mana aplikasi e-Recaps ini terdapat fitur-fitur yang disediakan, yakni pertama adalah fitur pengguna. Ini fitur pengguna. Dalam fitur pengguna ada fitur e-Recaps. Nah, untuk di fitur pengguna ini khusus untuk admin, nantinya pengguna yang ada di pondok pesantren akan ditambahkan oleh admin di fitur tambah pengguna. Selanjutnya fitur pendapatan. Isi dari fitur pendapatan ini adalah fitur penerimaan dana BOS oleh pondok pesantren berdasarkan SK penetapan yang telah dibuat oleh pengelola dana BOS yang ada pada bidang pondok pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini, bendahara dana BOS, pengelola dana BOS yang ada di pondok pesantren menambahkan tahap 1 dan tahap 2 dana BOS berdasarkan SK penetapan yang didapatkan. Dana BOS yang diterima itu tidak terlepas dari cakupan 8 standar terkait dalam pengelolaan dana BOS itu sendiri pada pondok pesantren masing-masing. Yang ada yakni standar nasional pendidikan ada 8, standar 1 pengembangan standar isi, bla bla bla, hingga poin ke-8 yakni standar pengembangan standar nilai pendidikan. Nah, setelah itu kita masuk ke fitur kegiatan. Di fitur kegiatan ini kita bisa mengklik list fitur semua kegiatan. Semua kegiatan yang di cover oleh tim pengembang dalam aplikasi e-Recaps ini sudah dimasukkan berdasarkan atau sesuai dengan juknis penggunaan dana BOS yang ada pada pondok pesantren. Yakni ada 14 komponen dalam juknis itu diklasifikasikan tergolong dalam standar apa dan standar apa. Nah, di sini dilihat bahwa untuk terkait dengan kegiatan yang ada, ini terdapat 2 halaman dalam aplikasi e-Recaps yang disiapkan oleh tim pengembang. Jadi, item-item yang disiapkan ini hanya merupakan tampilan untuk kita mengetahui para pengguna yang ada di pondok pesantren bahwa contoh kegiatan pengembangan perpustakaan yang ada dalam juknis dana BOS untuk pondok pesantren itu masuk di komponen pertama dalam pembiayaan dana BOS, itu terklasifikasi dalam standar nasional pendidikan seperti di atas. BOS tahap 1 145 juta itu adalah samping, dan tahap keduanya untuk tahun anggaran berjalan. Ya. Ini ada tombol tambah di sebelah kanan atas, sudut kanan atas, itu untuk menambahkan sumber pendapatan pada pondok pesantren berapapun anggaran yang terkait dengan dana BOS, apakah mendapatkan dana tambahan atau hanya terbatas untuk di tahap 1 dan tahap 2, hanya dengan mengklik tanda tambah sehingga bisa terdata berapa jumlah anggaran dana BOS yang diperoleh oleh pondok pesantren itu. Selanjutnya, setelah fitur pendapatan, maka kita masuk ke fitur jenis belanja yang ada yang telah disiapkan di aplikasi e-Recaps. Nah, untuk jenis belanja kita hanya bisa melihat bahwa ada pengembang menyiapkan jenis belanja yang dibutuhkan oleh
para pengguna dana BOS khususnya pada pondok pesantren. Apa saja jenis bahan yang ada adalah contoh jenis bahan atau barang ATK, jenis belanja honor atau upah, jenis belanja jasa profesi, atau jenis belanja perjalanan yang biasanya terakumulasi dalam transport dan akomodasi, dan juga disiapkan fitur lain-lain untuk menyiasati segala keperluan yang relevan dari 4 poin tersebut di atas. Nah, selanjutnya di fitur standar nasional kita akan, dan di dalam aksinya sama seperti yang di kegiatan yang tadi, ada tombol hapus dan ada tombol gambar pensil. Ini gunanya untuk mengedit atau mengubah jikalau ada perubahan dalam tahun anggaran berjalan atau kedepannya terkait dengan perubahan di juknis dana BOS. Selanjutnya, terkait fitur selanjutnya setelah sub kegiatan adalah komponen belanja. Nah, fitur ini adalah merupakan inti dari rincian penggunaan dana BOS yang ada di pondok pesantren. Nah, tim pengembang menyiapkan kembali tombol tambah di sebelah kanan. Kegunaannya adalah para user ataupun pengguna yang ada di pondok pesantren tinggal mengklik tanda tambah di dalam sini, lalu memilih apa yang muncul setelah mengklik tanda tambah tadi pada fitur komponen biaya adalah memilih kegiatannya. Sini kegiatannya sudah disiapkan berdasarkan isi dari juknis dana BOS. Tinggal dipilih misalnya pengembangan perpustakaan. Lalu sub kegiatannya misalnya adalah membeli buku referensi. Nah, di sini dimasukkan uraian belanja, yakni masuk dengan belanja bahan misalnya. Ini contoh. Mulai dari volume barang yang dibeli, harga satuan hingga total, dan tanggal pembelian sesuai dengan nota atau kwitansi pembelian pada vendor atau toko rekanan. Jadi dengan mengklik tombol tambah di sudut kanan atas, maka kita bisa menginput segala pembiayaan dan jenis belanja yang akan kita lakukan terkait dengan besaran anggaran dana BOS yang diterima oleh pondok pesantren masing-masing. Nah, selanjutnya setelah fitur komponen biaya, maka fitur yang akan muncul setelah komponen biaya adalah fitur pelaporan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat fitur laporan yang disediakan oleh tim pengembang dalam aplikasi eRecaps ini. Dengan mengklik fitur laporan, maka segala kegiatan dan pembelanjaan yang dilakukan oleh bendahara BOS pada pondok pesantren setelah menginput untuk melakukan pertanggungjawaban atau sebagai realisasi belanja dari penggunaan dana BOS-nya yang diinput satu persatu sesuai dengan rentetan dari atas pemilihan, mulai dari standar nasionalnya, menetapkan kegiatan apa, sub kegiatan apa, dan tergolong masuk ke dalam jenis belanja apa, lalu komponen belanjanya akan membelanjakan apa, senilai tampilan untuk kita mengetahui para pengguna yang ada di pondok pesantren bahwa contoh kegiatan pengembangan perpustakaan yang ada dalam juknis dana BOS untuk pondok pesantren itu masuk di komponen pertama dalam pembiayaan dana BOS, itu terklasifikasi dalam standar nasional pendidikan bagian pengembangan standar isi. Jadi seperti itu. Nah, untuk di fitur standar nasional pendidikan ini disiapkan tombol aksi di sebelah kanan, ada tombol tempat sampah, dan ada untuk mengedit. Nah, ini gunanya dilengkapi seperti ini untuk menambah jika ada kegiatan yang jikalau ke depan juknis dana BOS menambah lagi poin kegiatan dalam juknis, maka untuk tim pengembang kita akan menyiapkan kembali sesuai dengan juknis tambahan kegiatan apa yang belum tercover di dalam juknis untuk masuk ke dalam aplikasi eRecaps, seperti itu. Nah, untuk fitur tambah kegiatan, maka kita akan mengklik fitur tambah kegiatan, maka kita akan bertemu tombol tambah di sudut kanan atas. Jadi inti dari aplikasi ini adalah setiap fitur itu tim pengembang menyiapkan tombol tambah. Jadi
para user atau para pengguna yang ada di pondok pesantren tinggal mengklik tanda tambah untuk menambahkan kegiatan apa yang akan didanai dari dana BOS berdasarkan juknis. Tanggal membeli misalnya tanggal 20 Juni 2022. Harga satuan dalam satu buku misalnya 12.500. Jenis belanjanya adalah belanja barang atau barang ATK. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Lalu mengklik tombol tambah di bawah setelah menginput komponen biaya secara detail. Maka akan nampak pembelanjaan atau komponen biaya apa yang akan dibelanjakan oleh pondok pesantren terkait dengan penggunaan dana BOS-nya. Jadi untuk komponen biaya akan dirinci mulai dari volume barang yang dibeli, harga satuan hingga total, dan tanggal pembelian sesuai dengan nota atau kwitansi pembelian pada vendor atau toko rekanan. Jadi dengan mengklik tombol tambah di sudut kanan atas, maka kita bisa menginput segala pembiayaan dan jenis belanja yang akan kita lakukan terkait dengan besaran anggaran dana BOS yang diterima oleh pondok pesantren masing-masing. Nah, selanjutnya setelah fitur komponen biaya, maka fitur yang akan muncul setelah komponen biaya adalah fitur pelaporan. Nah, sebelah kanan sudut atas, maka kita akan menghasilkan laporan dalam bentuk Excel yang bisa digabungkan dengan laporan fisik pada pondok pesantren terkait dengan penggunaan. Maka seperti ini hasilnya yang akan kita hasilkan, yakni sudah terklasifikasi kegiatan apa yang kita belanjai atau kita danai atau kita laksanakan pada pondok pesantren, subkegiatannya, jenis belanjanya, komponen biayanya, dan jumlahnya, sehingga nanti kita bisa menemukan total pembelanjaan menyamakan antara kembali dari jumlah pendapatan dana BOS yang ada di fitur pendapatan dengan laporan yang ada setelah seluruh rangkaian kegiatan atau jenis belanja telah diinput oleh bendahara dana BOS pada pondok pesantren. Jadi seperti itu tutorial untuk pengerjaan aplikasi eRecaps. Namun aplikasi eRecaps ini masih sangat jauh dari kesempurnaan dan tim pengembang masih akan melakukan pengembangan-pengembangan terkait dengan kebutuhan yang ada di lapangan, khususnya pada pondok pesantren dalam menggunakan dana BOS secara efisien dan akuntabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.